番，将上存一护，正好相互切磋，希望。Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul Perfect World episode ke-127. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis ceritanya saja ya guys. Baiklah, tidak usah berbasa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Si Hao yang tergabung dengan kelompok paling terendah, dikarenakan Si Hao sebelumnya menyembunyikan kekuatannya, dan saat ini kelompok tersebut menjadi ejekan praktisi dari Istana Iblis Api, dan kemudian mereka semua dimasukkan ke tanah terlarang Istana Iblis Api. Kekuatan kita lebih rendah, tolong biarkan kita pergi. Ucap seorang kultivator berkata dengan penuh hormat. Wajahnya menunjukkan ekspresi tulus, ketika dia memohon kepada orang-orang Istana Iblis Api, untuk tidak memaksa mereka. Ini adalah tempat peluang alami. Mungkinkah kalian semua tidak ingin mengambil kesempatan ini? Ucap seorang ahli yang menyalakan api sakti, berkata dengan tenang. Kami mengakui bahwa, kami tidak memiliki nasib baik seperti itu. Ucap seseorang berbicara, yang posturnya diturunkan, dan suaranya tenang. Kami para pembudidaya menghadapi kesulitan secara langsung. Jika kamu menarik segera setelah ada bahaya, bagaimana kamu bisa mendapatkan prestasi? Ucap sang ahli tingkat sakti, yang wajahnya turun saat dia berbicara. Beberapa lusin orang terdiam, tetapi mereka semua mengutuk dalam hati. Kalian semua, persiapkan dirimu, dan kemudian cari melalui tanah tersembunyi. Kami akan menggali rahasia yang luar biasa bersama-sama. Pakar tingkat sakti ini berkata dengan melemparkan lengan bajunya. Ini setara dengan menunjukkan sikap diplomatik terakhir. Jumlah orang dari kedua belah pihak hampir sama, tetapi apa yang bisa mereka lakukan di sekitar tempat ahli hebat dari ras bangau bulu merah, yang mengawasi tempat ini? Sama seperti itu, sekelompok pembudidaya dipaksa maju. Mereka melakukan perjalanan melalui beberapa formasi kuno, yang dipecah dan ditutup di atas gunung emas yang cemerlang. Mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Berhenti, ucap Cilingkong berkata. Dia adalah pemimpin kelompok orang-orang ini dari Istana Iblis Api, jadi semuanya berada di bawah perintah utamanya. Api sakti merah tua di sekitar tubuhnya menyebar. Kamu, berjalan 5 langkah, lalu ambil 3 langkah ke kiri. Dia menunjuk ke arah satu orang di kerumunan. Dan seketika itu juga, ekspresi pembudidaya itu segera berubah. Ini membuat dia menjelajahi cara untuk mengkonfirmasi pikiran Cilingkong, dan menggunakannya untuk menghancurkan formasi. Senior, tolong selamatkan hidupku. Ucap orang itu memohon. Wajahnya pucat pasi sembari terus memohon belas kasihan. Jangan bicara omong kosong. Paman aku ingin kamu pergi, jadi tidak akan ada kekurangan kesempatan alami bagi kamu ketika saatnya tiba. Jangan buang waktu. Pakar muda Feng Feng yang tampan dari Istana Iblis Api ikut memaki. Aku tidak akan pergi, ucap orang ini sambil mundur. Api sakti di sekitar Cilingkong melonjak. Matanya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian orang ini segera dikunci, tidak bisa berjuang lagi. Masuk saja. Ci Feng yang tampan dan dingin berjalan, bersiap untuk melemparkannya ke depan. Tidak perlu, bunuh saja dia, kata Cilingkong dengan dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi ketakutan. Ci Feng membawa senyum. Dia mengeluarkan pedang tulang dan mulai mengacungkannya. Seketika itu juga, kepala orang itu terbang, mengeluarkan hamparan darah yang besar. Adegan ini membuat semua orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah contoh bagi mereka semua, melakukan intimidasi dan ancaman. Siapapun yang berani melanggar, inilah hasilnya. Haha, Cilingkong di udara tertawa dan berkata, meringkuk dalam ketakutan seperti ini, para pembudidaya yang memiliki keberuntungan alami di depan mereka tetapi tidak berani mendapatkannya, apa gunanya membiarkannya hidup?
Prestasi macam apa yang mungkin dia miliki di masa depan? Lebih baik mengakhiri hidupnya di sini. Teriak Cilingkong dengan sombong. Banyak orang merasa marah di dalam hati. Orang tua ini benar-benar benci. Jika dia tidak takut, mengapa dia tidak masuk sendiri? Dao teman, giliranmu. Raih kesempatan itu dan cari peluang alami kamu sendiri, kata Cilingkong dan menunjuk ke orang kedua. Wajah individu itu menjadi pucat, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani melakukannya. Paman, aku sedang berbicara dengan kamu, cepat dan pergi. Berhentilah berlama-lama. Wajah feminim dan tampan Chi Feng membawa senyum dingin, mendesaknya untuk bergerak. Kultivator itu terpana. Pada akhirnya, dia berjalan maju. Kalau tidak, dia akan langsung mati tanpa pilihan lain. Saat dia melangkah keluar, simbol-simbol berkedip, tetapi dia tidak terluka. Jelas bahwa tempat kakinya mendarat adalah yang benar. Dia kemudian berjalan maju beberapa kali. Tepat pada saat itu, cahaya berkedip. Orang ini segera diretas menjadi dua bagian. Kemudian dia jatuh ke kolam darah. Kemudian, cahaya beraneka warna bergelombang dengan cepat menghancurkannya, segera memusnahkan tubuh dan jiwa. Ini, semua orang merasa takut. Seorang kultivator meninggal dengan sangat tragis begitu cepat. Kamu, berjalanlah 1 langkah, lalu ambil 5 langkah ke kiri. Cilingkong sangat tenang, terus menunjuk ke depan agar orang ketiga berjalan keluar. Maafkan aku, selamatkan aku, orang ini tidak bisa menahan tangis, benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Namun, ketika dia melihat api sakti di sekitar Cilingkong melonjak, dan mengangkat jarinya, dia merasa putus asa. Sambil gemetaran, dia berjalan ke depan. Dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko itu semua. Namun, 2 langkah pertama baik-baik saja, tetapi langkah ketiga membuat seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut berdarah, dihancurkan terpisah, oleh simbol-simbol yang bersinar di bawah prestasinya. Seketika itu juga, dia meninggal dengan sangat tragis. Itu benar-benar hening. Semua orang mengepalkan tangan mereka. Ini terlalu jauh, tetapi mereka tidak punya pilihan. Sekarang giliranmu. Berjalan maju 1 langkah, ambil 1 langkah ke kiri, lalu lanjutkan ke depan. Cilingkong di udara menunjuk ke arah orang keempat. Kultivator ini mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah hijau. Dia berjuang dalam hati, tetapi tiba-tiba dia naik ke langit untuk melarikan diri. Namun, segera saja, dia langsung pecah di udara, seolah-olah dia telah diretas oleh pisau. Tubuhnya berubah menjadi lebih dari 10 potong. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan hidup. Aku lupa memberitahumu bahwa ada formasi di langit juga. Meskipun kamu pantas dipuji karena keberanianmu, jangan terburu-buru melakukannya. Ucap Chi Feng sambil tertawa. Sekarang giliranmu, Cilingkong menunjuk ke arah orang kelima. Aku akan mempertaruhkan semuanya terhadap kamu. Kultivator ini sengit, lebih baik mati daripada tunduk. Dia tiba-tiba meletus dengan kekerasan. Dia tidak menyerang kultivator yang menyalakan api sakti, tetapi malah mengeluarkan artefak ajaib untuk membunuh ahli muda Chi Feng. Namun, ia dengan cepat membeku di tempat, tidak mampu bergerak sedikit pun. Mutiara kecil juga bisa bersinar. Ucap Cilingkong di udara berkata dengan dingin. Dia melepaskan domainnya sendiri, menjebak orang ini dalam kehampaan. Kamu berani memberontak, ucap Chi Feng dengan mata berbahaya. Orang ini ingin membunuhnya, menggambar kemarahannya. Pedang tulang itu berkedip-kedip, dan kemudian, dia langsung melepas kepala pembudidaya ini. Semua orang sangat marah. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Semuanya, apa yang masih kamu tunggu? Mari kita bergerak bersama, atau kesimpulan kita dibuat dengan batu. Si Hao mentransmisikan. Dia tidak bisa menonton lebih lama dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Hanya ada 2 orang yang menjawab diam-diam. Yang lainnya semua mempertahankan kesunyian mereka. Ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa repot-repot peduli dengan semua ini lagi. Bahkan jika orang lain tidak membalas, dia sendiri akan mengambil tindakan. Namun, tepat pada saat itu, Cilingkong di udara tiba-tiba berkata, mari kita berhenti di sini untuk saat ini. Biarkan yang lama ini dan beberapa yang lain berpikir sedikit, tentang cara menembus formasi ini. Ketika orang-orang yang tersisa mendengar ini, mereka semua melepaskan napas lega, seolah-olah mereka telah diampuni. Namun, semua orang merasakan gelombang kesedihan.
Mereka diperlakukan seperti umpan meriam, tidak diperlakukan seperti manusia sama sekali. Beberapa dari mereka benar-benar akan mengambil tindakan dengan Si Hao, membalas bersama. Namun pada akhirnya, mereka masih menyusut. Ketika Si Hao melihat ini, dia juga tidak segera mengambil tindakan. Keempat ahli tingkat sakti besar duduk, berdiskusi di antara mereka sendiri, tentang cara menembus formasi. Semuanya, ada ladang obat kuno. Meskipun telah ditinggalkan, masih ada beberapa obat spiritual yang tumbuh di dalamnya. Ini peluang yang sangat bagus. Mari kita ambil mereka bersama, kata pakar tertinggi Istana Iblis Api. Benar, mari raih momen ini dan ambil obat-obatan spiritual dari ladang obat. Ucap Chi Feng sambil berjalan, memaksa beberapa orang. Ladang obat yang ditinggalkan hanya di depan, mengelilingi gunung emas. Duri tumbuhan ada di mana-mana. Namun, ada obat-obatan spiritual yang mengalir dengan cahaya warna-warni keberuntungan, juga terkubur di dalam. Semua orang merasa tidak puas, tetapi mereka tidak punya pilihan. Itu masih lebih baik daripada menembus formasi hebat itu. Hati-hati, meskipun formasi di sini rusak, masih ada tempat yang masih berbahaya. Orang-orang Istana Api Iblis dengan ramah diingatkan. Si Hao berpikir sebentar, dan kemudian dia mengikuti semua orang di dalam. Dia masih belum memutuskan untuk mengambil tindakan. Sementara itu, semua orang dari Istana Iblis Api berjalan. Ada kuali yang sudah memiliki beberapa puluh batang obat spiritual di dalamnya. Itu jelas dipilih ketika mereka menembus formasi sebelumnya. Sebentar lagi, kami akan membantu semua orang menyimpan obat spiritual mereka. Setelah kamu mengambil 5 batang, kamu harus segera kembali, dan menempatkan obat-obatan spiritual ke dalam kuali ini. Ucap Chi Feng membawa sedikit niat dingin saat dia berkata. Banyak orang ingin menebasnya segera, tetapi mereka hanya bisa mengepalkan tangan mereka. Kamu harus mengumpulkan 20 batang. Chi Feng tiba-tiba melihat Si Hao, memikirkan bagaimana dia tidak sopan belum lama ini dan mengatakan ini, memberinya misi yang hampir mustahil. Si Hao tidak memperhatikannya dan terus berjalan. Tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain, aku pasti akan memberimu pelajaran nanti. Ucap Chi Feng berkata dengan dingin. Jelas bahwa bidang kedokteran yang ditinggalkan ini juga sangat berbahaya. Ada formasi yang melindungi tempat ini juga. Namun, tempat-tempat yang bisa dipilih sudah dikosongkan oleh ras bangau bulu merah. Beberapa lusin batang obat spiritual di dalam kuali adalah panen mereka. Setelah datang ke daerah ini, masih ada beberapa orang yang berhasil pada awalnya memperoleh beberapa tangkai obat-obatan berharga. Namun, kemudian, beberapa orang tewas dalam formasi, membuat yang lain menjadi takut. Setelah keempat ahli menyelesaikan diskusi mereka membuat keputusan yang mengejutkan, memerintahkan seorang ahli dari klan mereka sendiri untuk bunuh diri. Paman, apa artinya ini? Pria parubaya itu bingung. Dia merasakan sedikit rasa takut. Kamu memiliki simbol binatang buas yang menyelamatkanmu, jadi ketika kamu mati, kamu akan segera dikirim kembali. Aku ingin kamu kembali, dan membawa kembali tangga 7 tingkat klan aku ke surgawi, kata Cilingkong. Yang disebut tangga menuju surgawi adalah jenis artefak khusus yang dapat melakukan perjalanan melintasi semua jenis formasi. Tangga 9 tingkat legendaris ke surga memungkinkan seseorang untuk memasuki formasi magis yang kacau tanpa masalah. Sementara itu, ras bangau bulu merah memiliki tangga 7 tingkat surgawi, yang sudah cukup mencengangkan. Itu adalah harta yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Meskipun demikian, jenis harta karun ini masih belum bisa digunakan dengan mudah. Jika rusak, itu akan menjadi terlalu banyak sampah. Ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui begitu seseorang memasuki alam langit rahasia. Istana Iblis Api tidak berani dengan ringan membawanya keluar, karena takut kehilangan itu di dalam. Baru sekarang ketika mereka yakin tidak ada pesaing, dan ada peluang besar di sini, keempat pakar memutuskan untuk membawanya setelah berdiskusi. Wilayah rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen kami, jadi pintu masuknya haruslah milik Gunung Abadi, dan beberapa sekte besar lainnya seperti milik kami. Jika mereka tidak bisa menampung ini sedikit, maka itu berarti Istana Iblis Api terlalu rendah, ucap Cilingkong mencibir sambil terbang di udara. Pada akhirnya, orang itu bunuh diri, dan kemudian dia dibawa pergi oleh simbol cahaya.
Segera setelah itu, dia kembali, membawa tangga putih bersih surgawi. Keempat ahli secara pribadi mengaturnya, menghubungkan tangga surgawi ini ke sisi lain, menghasilkan lorong putih giok yang mengarah langsung ke Gunung Emas. Kalian semua, datanglah, ucap Cilingkong berbicara, mengundang yang mengambil obat-obatan. Simbol berkedip di sekitarnya. Si Hao dan dua lainnya terjebak dalam bidang kedokteran, untuk sementara tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak datang. Si Hao berbalik, mengungkapkan senyum dingin di sudut bibirnya. Dia tampaknya tidak keberatan sama sekali, karena dia toh tidak ingin pergi ke sana. Kalian semua, menginjak tangga surgawi dan menyeberang. Cilingkong menunjuk 4 orang, memaksa mereka untuk berjalan di lorong batu giok putih. Keempat orang itu bersiap diri dan berjalan maju. Anehnya, semuanya berjalan lancar tanpa bahaya. Mereka mencapai dasar Gunung Emas. Hati-hati mencari di sana, perintah Cilingkong. Orang-orang Istana Iblis Api sangat tersentuh. Mereka benar-benar berhasil. Seseorang di kaki gunung membuka gerbang emas, mengungkapkan istana emas yang sangat besar di dalam, memicu teriakan kaget dan kemudian sorak-sorai kegembiraan, dari ras bangau bulu merah. Kalian semua, pergilah juga. Masuklah ke istana dan cari bersama. Cilingkong memerintahkan para penggarap lainnya, untuk pergi juga. Pada akhirnya, orang-orang ini menyeberang dengan aman, memasuki gunung istana emas yang sangat besar. Mereka mengeluarkan teriakan dan mengejutkan satu demi satu. Suara sakti Dao yang hebat tiba-tiba terdengar di sana. Selain itu, simbol cahaya bersinar. Itu sangat misterius, tetapi tidak berakhir melukai orang-orang itu. Kelompok pembudidaya ini duduk, seolah-olah mereka mendengarkan suatu warisan yang tak tertandingi, memasuki kondisi pemahaman. Mereka semua sangat tergila-gila, tidak bergerak sedikit pun. Bangun, teriak Cilingkong dari sisi ini, membangunkan beberapa orang. Dia bertanya kepada mereka apa warisan itu. Ini sangat misterius, sesuatu yang berhubungan dengan naga sejati. Tidak, itu harus menjadi jenis warisan besar binatang buas, yang tak tertandingi. Ketika mereka mendengar ini, keempat ahli itu tidak ragu-ragu lagi dan melangkah ke tangga surgawi satu demi satu, dan akan bergegas. Warisan semacam ini tidak dapat mendarat di tangan para pengamat. Sementara itu, Cilingkong mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bidang obat. Cahaya api jatuh dari langit, dan kemudian, langsung menenggelamkan Si Hao dan 2 orang lainnya. Dalam sekejap mata, sebuah lubang yang tak tertandingi muncul di tempat asli itu. Cilingkong mencibir. Hanya dengan melakukan ini dia bisa rileks. Kemudian, dia menginjak tangga surgawi dan berjalan keluar. Dia juga memperingatkan murid-murid klannya, untuk melindungi ujung tangga surgawi. Segera setelah itu, 4 ahli besar memasuki perut gunung emas. Sementara itu, di dalam lubang, seluruh tubuh Si Hao ditutupi tanah dan batu. Dia diam-diam berdiri. Di matanya ada cahaya dingin. Dia memanjat keluar dari lubang besar. Sangat disayangkan bahwa 2 lainnya tidak dapat bertahan hidup. Mereka tidak bisa menahan kekuatan sakti dan terbunuh di tempat. Dia berjalan menuju tangga surgawi. Ada 4 orang yang melindungi daerah itu, semuanya bersemangat dan gelisah, menunggu kabar baik dari 4 perjalanan hebat para pakar. Apa, kamu tidak mati? Ucap Chi Feng terkejut. Dia melirik Si Hao yang sedang berjalan. Yang lain juga berbalik, mereka semua mengerutkan kening setelah melihatnya. Cepat dan bunuh dia. Orang-orang ini sangat menentukan. Meskipun mereka menunjukkan penghinaan besar terhadap Si Hao, mereka masih tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka pasti tidak bisa membiarkan orang ini mendekat ke tempat itu. 3 ahli tertinggi maju bersama, bergegas maju dengan niat membunuh pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, yang tak terduga terjadi. Pria muda yang berjalan sendirian membawa jejak senyum dingin di bibirnya. Dia terus-menerus melepaskan 3 kepalan tangan, menghadapinya langsung tanpa menghindar sama sekali. 3 tetua dikirim terbang pada saat yang sama, mengeluarkan darah besar dari mulut mereka. Lengan mereka meledak secara bersamaan, dan menghasilkan kabut berdarah. Apa, seketika itu juga, semua orang berteriak ketakutan, sama sekali tidak berani percaya dengan apa yang terjadi. Ini hanya seorang ahli muda yang lemah dan mudah diintimidasi, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Si Hao mengikuti mereka, bergerak secara ringan, membantai. Dia menambahkan 3 kepalan tangan,
dan kemudian tiga ahli itu tampak pecah pada saat yang sama, berubah menjadi hamparan besar kabut berdarah. Mereka semua meninggal karena kekerasan. Ini terlalu mengerikan. Semua orang menggigil ketakutan. Semuanya bergerak bersama, cepat dan bunuh dia. Seseorang berteriak dengan keras, mereka juga membuat laporan ke pihak lain. Petir melesat di udara. Si Hao meletus dengan kekuatan seperti dewa surgawi muda, menampilkan kecakapan bertarung yang tak tertandingi. 8 atau 9 sosok yang bergegas segera hangus hitam dan meledak keluar. Dia tiba dengan hanya beberapa langkah, berdiri di samping tangga surgawi giok putih. Dia mengangkat harta ini dan bersiap untuk mengumpulkannya. Kamu berani? Di sisi lain, Qi Lingkong dan para ahli lainnya semua bergegas setelah mendengar kegiatan tersebut. Mereka benar-benar marah, tetapi juga sangat cemas. Mereka akan menginjak tangga surgawi dan bergegas kembali. Namun, Si Hao mengeluarkan tungku pil berukuran kepalan tangan, yang dibalut dengan warna kuning tanah. Itu meletus dengan kekuatan sakti, dan menghancurkan tangga surgawi. Dan kemudian, retakan muncul di atasnya. Tangga menuju surgawi, nilai artefak magis jenis ini mengejutkan, tapi itu bukan pada kekuatan ofensifnya. Keempat ahli hebat berhenti bergerak, semuanya gemetar di dalam hati. Jika mereka menginjaknya, tangga surgawi ini akan segera pecah. Mereka kemudian pasti akan jatuh ke dalam formasi besar, dan akan selamanya dimakamkan di sini. Kalian semua bahkan tidak bisa menghentikan satu orang pun. Sampah, ucap Qi Lingkong meledak dengan amarah. Di sisi ini, sekelompok ahli berbondong-bondong datang untuk menyerang Si Hao, tetapi apa yang membuat mereka takut adalah, perbedaan antara Si Hao dan diri mereka sendiri terlalu besar. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Kekuatan ofensifnya terlalu mengejutkan. Ketika tinju pecah, seorang ahli tertinggi langsung meledak, berubah menjadi hujan darah di kekosongan. Siapa ini? Semua orang menjadi takut. Garis listrik melayang. 6 atau 7 orang dibakar menjadi batu bara hitam, diretas oleh petir. Selama proses ini, Si Hao menyingkirkan tangga 7 tingkat ke surgawi, mengubahnya menjadi seukuran kepalan tangannya. Dia bermain-main dengan itu di tangannya, dan kemudian dia mengungkapkan senyum dingin. Dia tidak perlu khawatir sekarang. Dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, dan seperti seekor naga di antara sekawanan anjing, dia melepaskan pembantaian yang hebat. Hujan darah beterbangan di mana-mana. Seorang ahli tertinggi diledakkan oleh tendangan, dan meledak di udara. Petir terbang melintasi udara seperti api, membakar 4 orang menjadi abu, menyapu tubuh dan roh mereka. Selama proses ini, ada beberapa orang yang dikelilingi oleh cahaya, yang merobek kekosongan dan pergi. Simbol gigi binatang, mata Si Hao berkedip-kedip. Di pintu masuk alam rahasia langit asli, para tetua dari masing-masing sekte sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua membuat dugaan di mana sekte akan menerima panen terbesar, atau yang bakat luar biasa akan meningkat dalam kemuliaan, dan menyapu lawan-lawannya. Istana Iblis Apimu benar-benar memiliki keuntungan. Dengan ikan-ikan buangan yang dikirim bersama kalian, rasmu tidak akan merasakan sedikit pun persaingan. Ini sama sekali tidak tulus. Ucap beberapa orang merasa tidak puas. Tepat pada saat itu, di altar batu, ada orang yang memegang simbol kehidupan yang terbunuh, dan diangkut kembali. 4 orang kembali sekaligus, tiba pada saat yang sama. Betapa menyedihkan orang-orang yang dikalahkan ini, kata seseorang. Tidak benar, saudara lelaki Daois, mengapa itu terlihat seperti orang-orang istana iblis api kamu? Ucap seorang tetua bertanya. Ketika altar stabil dan cahaya simbol memudar, tubuh sejati keempat individu itu terungkap. Semua orang melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang dari ras bangau bulu merah. Kakak senior Istana Api Iblis yang berjaga di sini terkejut. Dia dengan keras bertanya, apa yang terjadi? Tetua senior, para ahli dari klan aku yang masuk semua telah terbunuh. Ucap seseorang berteriak, kamu, apa yang kamu katakan? Tetua senior Istana Iblis Api menjadi pucat karena ketakutan. Dia berdiri dan meraih keras salah satu dari mereka. Tetua senior, Raja Iblis macam apa yang kamu kirim ke wilayah kami? Pakar tertinggi yang kerahnya direnggut menangis dengan keras. Terlalu menyedihkan kali ini. Apa? Katakan lagi. Ucap tetua senior Istana Iblis Api, tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Tetua senior Istana Iblis Api meraih orang ini,
dan berteriak dengan suara yang mengesankan. Tetua senior, kamu mengirim seorang Raja Iblis, hampir semua orang kami dibantai bersih, pakar agung ini menangis. Itu terlalu tragis. Itu hanya satu orang, namun mereka semua dikalahkan. Mustahil, kelompok yang aku kirim semuanya adalah ikan campuran, tanpa satu pun pakar di antara mereka. Mereka seharusnya tidak bisa bertarung melawan kalian sama sekali. Bagaimana jenis tragedi mengerikan ini terjadi? Itu memang terjadi. Dia adalah seorang ahli muda, dia terlihat seperti belum mencapai usia 20 tahun, namun dia membantai semua arah, dan membunuh orang-orang kita satu demi satu, mewarnai lantai merah dengan darah, ucap seorang pakar tertinggi lainnya menambahkan. Matanya memerah, karena dia membawa keponakannya untuk mengalami dunia, namun akhirnya dia dibantai. Bahkan jika itu adalah istana iblis api, tidak semua orang bisa mendapatkan simbol kehidupan binatang buas. Jenis hal ini sangat berharga. Sekte-sekte besar ini hanya menerima sekitar 10 dari mereka per warisan. Fluktuasi energi berdesir keluar, simbol formasi berkedip-kedip, dan seorang wanita berjalan keluar, rambutnya benar-benar acak-acakan. Dia tampak seperti telah menerima kejutan besar, wajahnya pucat seperti mayat. Ahli tertinggi terakhir dari istana iblis api yang memiliki simbol kehidupan kembali dari terbunuh. Saat ini, semua orang di pintu masuk dunia rahasia merasa sangat khawatir. Tempat ini segera menjadi sunyi. Tetua senior, itu terlalu tragis. Semua orang yang tersisa mati, wanita muda ini meratap. Putra sulungnya yang ia lindungi dan simpan di sisinya juga terbunuh. Mereka yang bisa mendapatkan simbol kehidupan, tidak hanya memiliki bakat luar biasa, status mereka di istana iblis api juga tidak rendah. Mereka berada di bawah garis keturunan langsung dari tetua agung, namun saat ini, mereka semua sangat menderita. Wajah sesepuh senior ini menjadi warna abu-abu yang mematikan. Belum lama ini, dia masih membawa kekejaman dan rasa puas diri, merasa bahwa dia mengirim sekelompok ikan sampah yang tidak berguna, meringankan tekanan yang akan dihadapi klannya. Pada akhirnya, hasilnya jadi seperti ini, dan sangat dirugikan. Bagaimana dengan kelompok 4 lingkaran Qi? Ucapnya dengan enggan bertanya. Mereka terjebak di dalam istana emas yang sangat besar. Akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri, jawab seorang ahli tertinggi. Kali ini, klan kami tidak mendapatkan panen apapun, namun kerugian kami sangat parah. Selain kami, semua murid lainnya telah terbunuh. Pakar agung lainnya berkata dengan wajah pucat. Kami selesai. Tetua senior yang menjaga pintu masuk, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Itu semua adalah bakat generasi muda mereka. Begitu banyak dari mereka yang mati sekaligus, apa yang telah ia lakukan. Dia tidak berani membayangkan hukuman apa yang akan dia terima, ketika dia kembali ke klan. Efek dari ini terlalu parah. Dengan hanya beberapa ahli yang kembali, bagaimana dengan kelompok jenius muda? Itu sama dengan menyerah pada seluruh generasi. Di sisi lain, ekspresi sekte besar senior tua menjadi rumit. Mereka saling memandang dan dalam hati bersukacita. Belum lama ini, mereka masih merasa tidak puas bahwa istana iblis api merebut kelompok ikan campuran itu dari mereka. Pada akhirnya, bencana seperti itu terjadi begitu cepat, membuat semua orang merasa sangat khawatir. Mereka benar-benar beruntung bahwa istana iblis api bergerak cepat, merebut kelompok ikan ruca ini dari mereka. Dia hanya satu orang, jadi bagaimana dia bisa berurusan dengan 2 generasi murid dari klan aku sendiri, dan menyapu mereka semua. Ini terlalu kuat, tetua senior ini berkata pada dirinya sendiri dengan sedih. Dia mungkin, bakat luar biasa. Seorang ahli tertinggi berkata dengan lembut. Apa, bakat yang luar biasa? Si senior sangat marah. Kemudian, dia jatuh dalam keputusasaan. Dia telah melakukan kesalahan terlalu besar kali ini. Orang-orang sekte besar lainnya juga menghirup udara dingin. Bakat luar biasa sebenarnya, diperlakukan seperti ikan campuran dan dikirim ke daerah sekte, bukankah ini sama dengan mengirim singa ke kawanan domba? Pikiran semua orang bergetar dalam hati. Seluruh provinsi bahkan mungkin tidak memiliki bakat luar biasa. Istana iblis api terlalu sial. Demi mendapatkan keuntungan, mereka akhirnya memprovokasi Raja Iblis Muda. Sudah jelas bahwa, ras bangau bulu merah akan keluar dari sini dan menjadi contoh model.
Ras mereka pasti akan diejek-ejek selama bertahun-tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Masih ada banyak petani yang berkerumun di sekitar pintu masuk. Mereka semua adalah makhluk yang tidak bisa masuk sebelumnya. Orang-orang ini tidak berpencar dan menunggu hasilnya. Ada terlalu banyak pembudidaya di sini. Jika sesuatu terjadi, berita akan dengan cepat menyebar ke setiap daerah. Istana Iblis Api tak terelakkan, akan menjadi contoh yang baik untuk dipelajari. Sin kemudian berpindah, di dalam alam rahasia langit asal, tinju Si Hao mengecam semua yang menghalanginya. Bahkan para ahli tertinggi di jalannya hancur berantakan. Hujan berdarah tersebar di mana-mana. Orang-orang Istana Iblis Api hampir semuanya terbunuh. Saat ini, penampilannya benar-benar seperti Raja Iblis, dengan hati dingin menyapu semua musuh di depannya. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Belum lama ini, klan ini begitu kejam, memaksa para pembudidaya luar mati. Mereka semua memegang busur besar, siap membunuh kapan saja. Di bawah gunung emas, wajah keempat ahli menjadi pucat, dan kemudian menjadi pucat. Mereka sangat marah sehingga tubuh mereka gemetaran tak terkendali. Ini terlalu tragis, bencana mutlak. Cilingkong hampir terbunuh di tempat, untuk kembali ke altar dan kembali untuk menyelamatkan semua orang. Namun, setelah menghitung waktu, ia memutuskan bahwa itu pasti tidak akan cukup. Dia hanya akan sia-sia melambangkan simbol gigi binatang buas, yang berharga di tubuhnya. Ini membuat rambutnya berdiri dalam kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih ada satu orang terakhir di depan Si Hao, saudara perempuan dan pemuda tampan yang tampak agak feminin. Justru Chi Feng, dia terus-menerus mundur, merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang macam apa ini? Membunuh orang-orang Istana Iblis Api seperti memotong rumput untuknya. Dia terlalu kejam dan menakutkan. Jangan datang. Kaki dan pinggangnya gemetar, hampir pingsan di tempat. Dia tidak memiliki simbol kehidupan, jadi bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Apakah kamu tidak suka memberitahu orang lain, apakah mereka harus hidup atau mati? Sekarang giliran kamu, kata Si Hao dengan tenang. Meskipun dia membunuh banyak ahli, pakaiannya tidak terkontaminasi oleh sedikit pun darah. Dia masih tampak jauh seperti abadi. Paman bela diri, selamatkan aku. Ucap Chi Feng berteriak keras, berbalik untuk melihat ke arah gunung emas. Tetap di tanganmu. Cilingkong merasa sulit untuk tenang. Dia berteriak dengan ekspresi muram. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku akan berhenti hanya karena kamu menyuruhku melakukannya? Ucap Si Hao mencibir. Dia memberi ahli tingkat sakti yang mencaci maki, dan menindas semua orang belum lama ini, dengan penuh penghinaan. Ada beberapa pembudidaya di dalam Istana Emas. Mereka semua dipaksa masuk, dan sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka merasa sangat gembira, merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran di dalam hati. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan ini secara lahiriah. Chi Feng mengepalkan giginya. Wajahnya seputih salju, sangat berbeda dari dirinya yang sebelumnya, yang suka memerintah dan mendominasi. Seluruh tubuhnya bersinar, dan segera setelah itu, ia berubah menjadi burung bangau bulu merah yang cemerlang. Cahaya warna-warni merah tua terbang kemana-mana, dan kabut cerah memenuhi udara. Dia berbalik dan berlari, lari langsung menuju pintu masuk lembah. Pembatasan di sisi ini telah lama dilanggar, jadi ia langsung meluncur ke langit. Si Hao mengambil busur besar. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia segera menambahkan panah, dan menarik busur. Seketika itu juga, cahaya sakti melesat di udara, saat panah ini terbang keluar. Di langit, tangisan deru terdengar, disertai oleh hujan darah. Bangau merah menyala terus-menerus berjuang, tapi auranya menjadi semakin lemah. Sebuah panah menembus tubuhnya, dan memotong vitalitasnya. Bangau bulu merah tersebut mendarat di tanah, meledakkan hamparan asap dan debu. Dan darah mengalir keluar. Monster! Teriak Cilingkong meraung. Matanya merah, dan sudut-sudutnya mulai terbelah. Dia memanggilnya keponakan bela diri, tetapi Chi Feng benar-benar keponakan keluarganya, tetapi dia terbunuh di tempat. Dia sudah tidak tahan lagi. Dia akan bunuh diri dan kembali ke altar sehingga, dia bisa kembali dan membunuh Si Hao. Jangan marah. Biarkan dia senang dengan dirinya sendiri sebentar. Ketika kami selesai memahami warisan tempat ini yang tak tertandingi, kami dapat kembali untuk melenyapkannya, saran tiga ahli lainnya.
Pada kenyataannya, mereka juga mengepalkan gigi mereka. Setelah semua ahli ras bangau bulu merah, tetapi mereka semua musnah. Si Hao sama sekali tidak menyesalinya, memiliki hati nurani yang benar-benar jernih. Mereka semua dipaksa ke keadaan ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas? Hanya, meninggalkan alam rahasia langit asal, kemungkinan besar akan terbukti menjadi tugas yang merepotkan. Namun, ia memiliki 72 transformasi, yang memungkinkannya untuk mengubah penampilannya. Mungkin dia bisa pergi dengan lancar. Ini benar-benar bukan hanya keberuntungan alami kecil, dia berkata, melihat kuali tulang di depannya. Itu terbuat dari tulang, dan berwarna ungu, serta lembut seperti batu giok. Kuali itu penuh dengan obat-obatan spiritual. Setiap batang umur obat cukup bagus. Mereka semua adalah harta karun. Istana Iblis Api memetik beberapa lusin batang sendiri, dan kemudian mereka memaksa lebih banyak pembudidaya, mengambil risiko hidup mereka untuk mengambil obat-obatan, dari ladang yang dikelilingi oleh formasi yang rusak, memperoleh beberapa lusin lagi. Sudah ada lebih dari 100 batang obat spiritual totalnya sekarang. Sekarang aku bisa menggunakan resep pil klan, untuk menyuling obat dan memperkuat budidaya aku lebih besar sekarang, kata si Hao pada dirinya sendiri. Dan dia akan merekonstruksi tubuhnya. Tao yang hebat di alam bawahnya kurang, hukum alaminya tidak lengkap. Meskipun dia sudah merekonstruksi dirinya, setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dia masih ingin mereformasi beberapa bidang kultivasi. Mungkin dia bisa menjadi lebih kuat. Dengan begitu banyak obat spiritual yang tertumpuk di dalam kuali sekarang, itu sudah cukup untuk memulai prosesnya. Satu-satunya hal adalah, tempat ini tidak terlalu aman. Keempat ahli besar itu terperangkap di sini, tetapi mereka dapat kembali ke altar kapan saja, dan membantai mereka di sini. Jika itu terjadi, pasti akan merepotkan. Si Hao berhenti dan mengambil bangau bulu merah itu. Dia mulai menghilangkan bulunya, membersihkannya, dan menyiapkan makanan. Ini adalah bangau bulu merah berdarah murni, dengan karakteristik pengobatan yang hebat. Ini benar-benar baik untuk tubuh. Aku kebetulan membutuhkan ini dalam resep pil. Lupakan, pertama-tama aku akan makan kenyang. Si Hao berkata dengan lembut, memperhatikan situasi gunung emas saat memasak makanan ini. Segera setelah itu, aroma wangi keluar. Dia menyalakan api unggun dan mulai memanggang daging bangau. Itu emas dan bersinar, dagingnya berkilau dengan cahaya warna-warni. Itu akan membangkitkan selera seseorang dengan satu tampilan. Selain itu, kuali itu juga mengeluarkan aroma obat, merebus daging bangau. Selain itu, 2 batang obat spiritual melayang di dalam, dan menghasilkan panci sup bangau yang lezat. Di sisi lain, Chi Lingkong menyemburkan asap melalui 7 lubangnya, benar-benar ingin menamparnya hingga mati dalam satu pukulan. Alisnya berdiri tegak, dan dia dengan keras memaki. Dia benar-benar ingin melemparkan dirinya dan membunuh pemuda ini. Jangan hentikan aku akan kembali untuk membunuhnya. Saudara Lingkong, jangan seperti ini. 3 orang lainnya juga merasa sangat marah. Mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka memikirkan betapa hebatnya nilai simbol kehidupan itu, berpikir bahwa melakukan ini tidak ada artinya, jadi mereka dengan paksa menghentikannya. Kamu juga memahami kebencian dan tahu bagaimana rasa sakit, ucap si Hao sambil menatapnya. Ketika pertama kali memasuki tempat ini, seorang kultivator hanya memetik tangkai obat spiritual, tetapi ia terbunuh di tempat. Tindakan Istana Iblis Api mendominasi, memaksa semua pembudidaya maju dan dengan santai, membiarkan mereka menyerahkan hidup mereka, tidak memperlakukannya seperti hal besar. Ucap si Hao, binatang, kamu harus mulai berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Teriak Chi Lingkong dengan penuh amarah. Si Hao tidak memperhatikannya dan malah mulai memakan dagingnya. Sangat harum, sayap Banganu adalah emas dan bersinar. Cahaya warna-warni mengalir tentang. Ketika dia menggigit, dagingnya empuk dan berair, rasanya sangat enak hingga membuatnya menghela napas takjub. Dia makan sampai seluruh mulutnya meneteskan minyak. Sayang sekali kakek itu tidak ada di sini, juga tidak ada anggur. Kalau tidak, akan lebih baik. Sup kuali itu berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan warna-warna terang dan cerah. Dan setelah selesai, si Hao minum seteguk, merasa seolah lidahnya hampir meleleh. Ini jelas sup yang paling berharga.
Dia tidak bisa berkata-kata, tetapi melepaskan napas kepuasan yang keras. Pori-pori di seluruh tubuh Xi Hao dibuka, melonjak dengan sinar keberuntungan. Dia merasa sangat bebas dari kekhawatiran, seolah-olah rambut dan esensinya semua dibersihkan. Dia mengeluarkan sedikit kotoran dari tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya pecah-pecah seperti kacang yang digoreng. Benar-benar kelezatan langka yang tidak bisa dilewatkan. Di dalam gunung, di dalam istana emas yang sangat besar, Qi Lingkong dan yang lainnya duduk di sana, tidak dapat mendengarkan suara Dao, dan tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Mereka tidak bisa memahami Dao Agung. Ketika mereka mendengar desahan kepuasannya, mereka merasa seolah-olah mereka mungkin akan terbakar oleh amarah. Bagaimana mereka bisa memahami ini? Mereka akan marah sampai mati. Xi Hao makan dan minum sampai kenyang. Ketika dia membuka mulutnya, cahaya berwarna merah tua akan melonjak keluar. Dia makan terlalu banyak. Untungnya, kultivasinya cukup dalam. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah berdarah dari semua lubang, dan darah esensi mereka akan terbakar. Dia berdiri dan menatap ke arah gunung emas kuno. Dia kemudian menatap pohon petir di puncak gunung. Ketika dia melihat dua daun berkilau di atasnya, dia memikirkan Dewa Willow. Apakah pohon kuno ini memiliki surat wasiat? Dia memandanginya berulang kali. Dia merasa seperti itu lebih seperti artefak magis, dan tidak seperti makhluk yang kuat. Apakah itu terkait dengan kilat? Dia merasakan gelombang keraguan. Jika itu masalahnya, itu benar-benar yang dia butuhkan. Namun, saat ini, dia juga agak terburu-buru. Lagi pula, dia masih terjebak di sini. Keempat ahli besar itu mungkin menggunakan simbol kehidupan binatang buas, dan berbalik untuk membunuhnya. Dia menggosok tungku pil seukuran kepalan tangan ini, membelai dengan tangannya. Dia bersiap untuk menyerang gunung emas, dan memaksa empat ahli besar ke dalam kesulitan. Keempat ahli hebat istana emas semuanya merasa sangat marah, sehingga mereka tidak bisa memahami Dao itu. Selain itu, mereka secara bertahap mengetahui bahwa, suara sakti ini cukup sementara dan tidak mudah ditangkap. Ada batasan yang masih perlu ditembus. Mereka memperhatikan sesuatu yang aneh, merasa seperti istana emasnya memiliki lebih dari satu lantai, dan memiliki rahasia lainnya. Dan mereka mulai melihat-lihat. Kalian semua sebaiknya mencari dengan cermat untukku. Jangan lewatkan satu sudut pun. Ucap para pakar istana iblis api memerintahkan para penggarap itu, untuk mencari-cari. Sementara itu, mereka sendiri sangat berhati-hati, berdiri di pintu masuk istana, karena takut bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Semua pembudidaya mengepalkan gigi mereka dan mengutuk. Orang-orang ini terlalu benci, merasa semakin seperti Xi Hao hidup nyaman dan santai. Baru saja, mereka benar-benar merasakan kepuasan yang luar biasa, tetapi sayangnya, mereka tidak bekerja bersama dengannya sebelumnya dan menyerah. Blok batu disentuh, menyebabkan cahaya warna-warni melonjak. Suara Dao yang luar biasa dari istana yang luar biasa itu, menjadi semakin memecah telinga. Ada beberapa situasi khusus. Cepat dan angkat balok batu, kata Qi Lingkong. Dia merasa sangat mendesak, ingin mendapatkan perbendaharaan sakti di sini lebih awal, sehingga dia bisa meninggalkan tempat ini dan membunuh Xi Hao. Ketika balok batu diangkat, alur segera muncul di sini. Setelah memeriksanya, keempat ahli itu memerintahkan seseorang untuk menekan dengan telapak tangan mereka, dan menggunakan kekuatan sakti mereka. Seketika itu juga, tempat ini berdering dengan suara memekakkan telinga. Cahaya simbol bergegas ke udara. Kemudian, sebuah bagian terbentuk di kekosongan. Ada bentangan kabut di atas yang muncul bersamaan, dengan pelarian anak tangga. Ada lantai lain, ada aula istana lain di atas istana besar itu. Semua orang menjadi takjub. Kelompok pembudidaya terpaksa naik terlebih dahulu. Keempat ahli besar mengikuti di belakang mereka. Aula tingkat yang lebih tinggi dan sangat luas. Ada gambar sakti, binatang buas kuno yang berbentuk seperti mastif, tetapi dengan beberapa bagian, yang jelas berevolusi menjadi tubuh naga. Ini penangkal petir, untuk lebih tepatnya, itu seharusnya telah mengalami kelahiran kembali, dan berevolusi ke tingkat yang tak terbayangkan, menjadi naga sejati. Sebagian dari tubuh naga sejati benar-benar muncul di sana. Keempat ahli hebat itu terkejut. Di bawah gambar sakti, ada karpet, benda yang agak istimewa. Namun, di seluruh aula besar yang luas, tidak ada yang lain.
Keempat orang ini sangat berhati-hati, memaksa orang lain untuk mengambil karpet itu. Itu karena mereka melihat bahwa itu tidak biasa, dengan simbol yang berputar di sekitarnya. Kemudian, begitu salah satu dari mereka mengambil tindakan, sebuah busur petir terbang keluar, meledakkannya, serta beberapa orang di sekitarnya menjadi abu. Itu terlihat mengerikan sampai ekstrim. Ini adalah harta kuno, mungkin itu adalah karpet yang digunakan oleh cahaya naga sejati, untuk memahami Dao dan mengolah. Di dalamnya ada Dao, kata Qi Lingkong dengan cahaya keluar dari matanya. Kemudian, mereka memaksa beberapa petani maju untuk mengujinya. Pada akhirnya, beberapa orang lainnya meninggal dengan menyedihkan. Kita akan mempertaruhkan semuanya. Banyak orang putus asa. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Namun, keempat pembudidaya hebat ini tidak memaksa mereka untuk melakukan hal lain. Mereka memperhatikan beberapa petunjuk. Keset doa ini mungkin merupakan objek sakti yang penting. Mengontrolnya mungkin sama dengan menggenggam seluruh istana emas besar ini. Keempat individu saling memandang, setuju diam-diam. Mereka kemudian duduk untuk perlahan memperbaiki karpet ini. Sementara itu, suara gunung yang runtuh terdengar di udara. Keempat ekspresi ahli berubah. Mereka semua bergegas menuju lantai pertama. Si Hao berdiri di lembah, baru saja akan mengambil tindakan. Dia memperhatikan bahwa 4 simbol bergegas ke langit, dan kemudian gunung mulai runtuh. Formasi hebat mulai pecah. Setelah ini, gunung emas kuno itu terbelah, dan pohon petir itu juga akan mencabut dirinya dari bumi. Tidak bagus, ucap si Hao terkejut. Pembatasan lembah hancur dengan sendirinya. Kemudian, pohon kuno hitam hangus itu menumpahkan kilat. Itu sangat mengerikan karena diretas ke bawah. Sementara itu, di dalam istana emas yang sangat besar, 4 ekspresi ahli berubah. Petir itu menyerang mereka seolah-olah itu memberikan hukuman. Dan, adegan ini pun mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.